Saya Amiruddin, petani tanaman hias dan punya bisnis usaha tanaman hias di Jungle Fest. Selama 3 bulan saya sudah dapat membeli lahan ini dan bikin greenhouse seperti ini. Dan saya akan mengajak warga masyarakat Warung Loa untuk usaha tanaman hias seperti saya. Halo Binaku Lovers, ketemu lagi dengan aku Sinta Pawestri. Hari ini kita sudah ada di Desa Sukaluyu, Taman Sari, Bogor. Kita ada di Pion Nursery. Akan ada seorang petani tanaman hias yang akan kita ajak ngobrol. Kita langsung aja samperin yuk. Bu, punten mau ketemu Pak Amir? Oh, ada di belakang. Silakan. Langsung ke belakang ya, Bu. Kasih. Ya. Pak Amir. Terima kasih Pak udah boleh datang ke sini. Baru pertama nih Pak datang ke greenhouse petani dan sebesar ini nih, banyak banget sih Pak tanamannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Jadi sekarang ini makin banyak ya Pak jenis-jenisnya di sini. Iya, kita coba cari-cari istilahnya, kita berusaha lah istilahnya, karena kan banyak permintaan, kita coba cari-cari yang lain lagi. Kalau boleh tahu dari tahun Bapak sih Pak, Bapak mulai bertani tanaman hias tuh? Ya kalau di ini sekitar udah 30 tahunan lah kita. 30 tahun Pak? Wow, baik. Umur saya aja belum sampai segitu Pak. Berarti mulainya di 1990-an ya Pak? Sekitar 90 udah mulai hobi dari tanaman hias. Dan saat itu uang dari tanaman hias sudah bisa buat makan, hidup gitu nggak Pak? Ya hanya sekedar buat inilah untuk kebutuhan istilahnya kita istilahnya buat cukup-cukupin istilahnya buat sekedar hidup. Bisa inilah kita istilahnya berusaha lah nyari-nyari istilahnya. Tambah-tambahan kesibukan yang lain istilahnya. Tapi dari sekian banyak tanaman atau pertanian, kenapa milih tanaman hias tuh Pak? Ya kalau di itu saya hanya sekedar gimana karena kita udah hobi, nah terus sekarang banyak istilahnya banyak yang pada peminatnya ya lebih ini sehingga lebih semangat sekarang istilahnya untuk tanaman ya. Oke. Kalau dulu jualnya kemana Pak? Apakah pasarnya udah seramai sekarang ini? Belum, kalau dulu hanya sekitar kita paling nggak istilahnya dari kawan ke kawan, nah terus istilahnya kita tawarin misalnya di pinggir-pinggir jalan gitu secara ini. Kita bikin istilahnya kios-kios kecil di pinggir-pinggir jalan itu. Jenisnya apa Pak yang paling banyak diminta kalau dulu tuh? Kalau dulu hanya sekedar pohon-pohonan taman. Kita istilah buat ekor-ekor taman, kayak siapanya jenis-jenis berbunga-bungaan gitu. Oh, berarti lebih yang berbunga dan mungkin berkayu juga ya Pak? Iya. Contohnya apa tuh Pak namanya? Ya kalau memang istilah ini kan kita dulu istilahnya mainnya awalnya dari jenis kayunya, jenis-jenis pohon ya, kayak pucuk merah. Oh ya, tanaman landscape ya. Tanaman landscape. Itu berarti awal 90-an. Masuk tahun 2000-an tuh apakah masih ada peminat di kayu berbunga? Kalau untuk gitu? itu kayak masing terus. Secara ini kan itu untuk kebutuhan istilah penghijauan. Kalau untuk jenis-jenis proyek apa istilahnya masing ada permintaan sampai saat ini juga. Oke. Jadi mulai merambah ke yang aroids, tanaman hias yang daun nih, bukan lagi yang berbunga dan berkayu itu sejak kapan Pak? Sekitar 3 tahun yang lalu lah, secara ininya untuk tanaman jenis philodendron itu istilahnya mulai istilahnya dikenal sama masyarakat istilahnya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Oke. Kalau dipikir-pikir dari 1990 tuh kan sempat ada terjadi beberapa kali fenomena tanaman hias booming kan Pak? Ada gelombang cinta, Gemani. Nah itu Bapak ngalamin juga berarti? Ngalamin. Saya awalnya pertama kalau nggak salah dulu dari jenis tanaman yang dari Thailand itu Euphorbia. Dari Euphorbia mulai booming secara ini terus lari ke Anthurium. Jenis Anthurium kesininya Anthurium mulai ini baru lari ke Philodendron. Philodendron Monstera juga Monstera ya Pak? atau Philodendron.
Nah, teman-teman, jadi Pak Amir nih udah bertani tanaman hias dari tahun 1990. Kalian udah lahir belum tuh? Kita tanya lagi yuk. Pak, dari 1990 tuh kan pasti nggak mulus ya, nggak selalu banyak permintaan. Pasti ada masa-masa di mana sepi pembeli, bahkan udah banyak stok tapi nggak kejual. Itu ceritanya gimana sih Pak? Pernah mengalami itu juga? Pernah. Kalau untuk tanaman hias kan istilahnya secara ini kita dulu lari kalau umumnya ke tanaman buat proyek sebenarnya. Kalau memang istilahnya dari dulu kan istilahnya ada perumahan apa gimana kita tawarin untuk penanaman istilahnya pohon-pohon buat taman awalnya gitu. Oke. Jadi ada perubahannya ya Pak. Jadi kita harus tetap beradaptasi dengan apa yang pasar minta. Tadi Pak Amir dari yang tanaman lanskap, dia coba gali lagi ternyata pasar minatnya lebih ke tanaman bunga dan tanaman hias daun ini. Makanya Pak Amir juga ngikutin pasar itu tadi ya Pak? Iya. Oke, jadi salah satu yang harus kita ingat adalah selalu ngikutin pasar, karena dari pasar kita bisa dapat strategi baru ya untuk bertahan. Karena bertahan 30 tahun itu bukan hal yang singkat loh Pak. Nah itu gimana sih Pak caranya supaya tetap up to date dengan pasar? Ini kan ibaratnya nih zaman nih mulai berubah banget kan Pak. Udah mulai digital lah, penjualan online. Nah Bapak nih gimana caranya? Kalau ngikutin ini saya secara ini ketergantungan sama ini juga sih istilahnya permintaan dari pasar juga. Kan kita istilahnya kalau memang istilahnya secara untuk buat pasar ini saya juga kurang ini, tapi istilahnya kita ya cobalah nyari-nyari istilah kita ada kawan ada gimana banyak silaturahmi yang penting itu. Dari hasil silaturahmi itu kita dapat info-info istilahnya pohonan apa nih yang lagi dicari. Dari itu aja. Yang sekarang lagi banyak dicari tanaman apa nih Pak? Kalau sekarang banyak orang cari jenis ke philodendron. Yang mana nih Pak? Di sini ada apa Pak? Nah ini contoh dari philodendron. Ini Glorosum. Oh Glorosum. Boleh lihat Glorosum. Ini bagusnya di apa Pak? Daunnya ini ya? Nah ini nanti gedenya kayak ini nih daun ininya gedenya nih. Oh daun gede. Oh, kelihatan banget sih ya bagusnya. Jadi ada kayak motif-motifnya. Jadi kalau kena cahaya, dia ada dimensinya gitu. Dan tulang daunnya cakep banget nih ya Pak. Oh, ini Glorosum. Ada lagi Pak? Nah, ini Peru kosum. Oh ini ini lebih menonjol secara ininya, karakter ininya. Keren banget nih daunnya. Jadi ada hijau muda dan hijau tuanya. Terus ini tangkainya ada rambut-rambut halusnya ya Pak. Ini selain lagi nggak Pak? Iya sempat dari jenis Caladium juga istilahnya sempat. Kemarin juga rame. Terus dari Begonia. Oh Begonia juga. Begonia juga. Sekarang mulai ngetren dari Begonia. Banyak orang permintaan Begonia karena memang dia itu lebih kesannya lebih berwarna lah ke ibu-ibuan. Kalau pencinta itu banyak ibu-ibu. Corak warnanya. Corak warnanya. Menarik kaum perempuan ya terutama. Kalau dilihat dari yang philodendron, begonia, caladium itu sejak berapa tahun terakhir sih Pak? Sebenarnya tren dari keladi itu udah lama juga, dari mulai dulu juga zamannya masanya dari Anthurium saya ngalamin di keladi itu ngikut ada tren keladi. Jadi dari awal 2000-an tuh sudah ada. Sudah ada. Nah begonia juga begitu. Tetap istilahnya, cuman secara buat ini yang terus ini jadi philodendron yang banyak di ini. Jenis-jenis rambatan kalau ini sekarang. Jadi teman-teman ternyata Pak Amir ini kan udah ngalamin dari yang tahun 1990 tuh ya. Jenis-jenis lawas tuh tetap diminati sampai sekarang. Cuman yang jadi pengereknya ya Pak, itu akan ada jenis-jenis baru sih. Kayak misalnya yang kemarin itu ada philodendron gitu. Oke.
lihat yang jenis-jenis lawas yang masih ada di sini dong, Pak. Nah, Kan saya belum tahu nih, Pak, dulu tuh apa sih yang sempet ngetren tuh? nah ini salah contohnya nih ada nih. Apa nih, Pak? Nah ini kan disebutnya papirus. Kalau ini papirus ini buat dekor taman, khusus buat taman-taman air. Karena ini ada kelainan secara ini varigata. Nah ini saya ambil, saya rawat. Memang pada saat ini belum secara trennya belum ada lagi. Iya, Tapi saya yakin barang-barang yang kayak gini pasti diminatin. Pasti akan dicari lagi ya. Karena memang kita kan carinya yang lain. Jadi bukan hanya yang hijau polosnya, kita cari yang varigatanya. Oke, selain papirus, apa lagi nih, Pak? Selain papirus, saya ada di sana ada monstera yang pernah saya dulu dapat. Istilahnya dapat dengan barang yang ya secara ininya memang barang disebutnya barang dari pilaan, secara nggak ada harganya lah. Oh, dulu nggak ada Dulu harganya nggak ada ya? harganya. Berapa Contohnya tahun yang lalu ini. tuh, Pak? Ini belum lama, saya dapat sekitar 3 tahun yang lalu. Wow, 3 tahun yang lalu itu belum ada harganya. Oke. Yang mana Karena nih, memang Pak? orang itu belum banyak tahu. Saya beli dengan harga istilahnya 200.000 satu pohon. Ini, Pak. Ini apa nih, Pak? monstera dubia. Nah dia bagusnya gini, karakter ini. Karakter daunnya, Pak. Nanti dia bolong-bolongnya juga lebih deh. Oh, ini lain. masih remaja. Bolongnya tuh kalau Nah udah dia dewasa kalau tuh- memang ini dari tunas ininya kan dia tumbuh secara ini lagi. Ini sih sistem perawatannya gini. Nanti saya cangkok dulu di bawah, dimasukin ke nanti udah media tumbuh tanam. akar. Istilahnya normal di sini saya potong di sini buat saya taniin. Oh, oke. Oh, biasanya kalau di cutting dulu baru ditaruh media tanam. Ini Iya saya dimasukkan lenturin media tanam dulu ya. Jadi nanti di saat saya potong dia udah tumbuh normal. Bolongnya kayak gimana sih, Pak? Kayak gini ya? Nah secara ininya dia yang daun lebih tua, ini dia lebih besar bolong-bolongnya, lebih Bolongnya banyak. lebih besar. Monstera dubia. Monstera dubia. Sekilas hampir sama kayak daun pisang loh, Pak. Asli, Pak. Tapi ini ternyata monstera, Monstera. teman-teman. Oke. Ini sekarang harganya berapa, Pak? Ini yang udah saya jual per stek ini saya jual 5 juta. Berapa daun? Ini 3 daun, 4 daun. 3-4 daun 5 juta. 5 juta. Dulu awalnya dapat Saya dapat beli 200.000 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun bisa jadi. Nah sekarang barang ini udah banyak diminati nih sini. Ini udah contohnya stek-stekan itu. Oke, ini salah satu yang paling diminati sekarang ya, Pak? Oke, pamer. Ini kan kalau kita amati pasar sekarang ini dinamis banget ya, Pak. Selain tadi ngamatin jenis-jenis apa yang diminati pasar, ada lagi nggak sih, Pak, strateginya supaya tetap bisa bertahan?